Mobil dari Jepang. Mobil dari Jepang. Ada lagi? Sepeda. Iya, sepeda Yamaha atau Suzuki dari mana? Dari mana? Masa Selandia Baru? Yang dari Selandia Baru apa? Susu. Ya. Terus Jam tangan dari Swiss. apa? Jam tangan. Jam tangan dari mana? Swiss. Dari Swiss. Terus Karpet karpet dari mana? Tiongkok. Dari Turki. Dari Tiongkok. Boneka dari Tiongkok. Selain itu ada juga produk-produk Indonesia yang sudah bisa ditemui di luar negeri. Misalkan apa? Batik. Batik. Ya. Nah, dari sini kita bisa ketahui itu adalah manfaat dari globalisasi. Jadi, apa manfaat globalisasi? Ayo, apa? Itu apa manfaat globalisasi? Bisa ditarik kesimpulan ada manfaat globalisasi itu apa? Ayo, ada yang bisa? Ayo, manfaat globalisasi apa? Tadi yang sudah kalian sebutkan tadi apa? Banyaknya produk-produk dari negara lain yang kita temui di Indonesia. Itu adalah manfaat dari globalisasi. Tuh. Nah, dengan banyaknya produk-produk yang ada dari luar negeri masuk ke Indonesia, itu membuktikan bahwa Indonesia itu sudah menjalin kerjasama dengan negara-negara luar, utamanya menjalin kerjasama dengan negara-negara di Asia Tenggara atau yang tergabung dengan negara-negara ASEAN. Nah, dari sini mungkin ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Sebelum kita lebih lanjut untuk mempelajari tentang kerjasama apa saja Indonesia dengan negara-negara ASEAN. Nah, ada yang tanya? Nah, tadi kita lanjut. Nah, kerjasama Indonesia dengan negara-negara ASEAN yang saat ini yang telah kita pelajari saat ini adalah kerjasama di bidang sosial dan budaya. Ya, bekerjasama di bidang sosial budaya. Nah, di situ apa saja bentuk kerjasamanya, kerjasama apa dan peran Indonesia itu sebagai apa? Nah, di situ ada globalisasi adalah proses masuknya ruang lingkup dunia. Nah, di situ dijelaskan apa penyebab, kira-kira penyebab globalisasi itu apa? Perkembangan teknologi, alat komunikasi, dan alat transportasi. Ya, penyebabnya adalah berkembangnya teknologi, alat komunikasi, dan alat transportasi. Maksudnya bagaimana di sini? Dengan berkembangnya teknologi dan komunikasi dan alat transportasi, dengan banyaknya sudah alat komunikasi dengan apa sekarang? Banyak yang kita temui, kalian mungkin juga sudah punya apa? HP. Dengan HP kita bisa berhubungan dengan siapapun dimanapun, ya. Seolah-olah meskipun kita mau menghubungi kerabat kita atau sahabat kita yang ada di luar negeri pun itu mudah sekali, tidak terbatas dengan jarak dan waktu. Selain itu dengan alat transportasi kita juga bisa mudah. Kalau dulu kita mungkin masih transportasinya masih kurang, sekarang sudah banyak transportasi yang lebih maju, sudah ada pesawat. Jadi kita kalau mau
beberapa menit atau bahkan tidak sampai 1 jam tuh ya. Itu adalah perkembangan teknologi komunikasi dan transportasi, sehingga meskipun barang-barang yang ada dari yang produk luar negeri pun itu akan mudah sampai di Indonesia. Ini faktor yang mendukung negara kerjasama dengan negara-negara ASEAN adalah sumber daya alam. Berada dalam wilayah yang sama, yaitu Asia Tenggara, dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di sini adalah bentuk kerjasama Indonesia dengan negara-negara ASEAN di bidang sosial. Nah, di sini ada penanggulangan bencana alam. Yang kedua, melindungi hak-hak dan keadilan sosial penduduk negara-negara ASEAN. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan sosial dan pembangunan negara-negara ASEAN. Yang keempat, meningkatkan kualitas sarana kesehatan negara-negara ASEAN dan meningkatkan perlindungan sosial seluruh penduduk negara-negara ASEAN. Nah, sekarang peran Indonesia apa di sini? Pak, mengirim yang terkena bencana atau konflik, maka Indonesia juga bisa mengirimkan bantuan. Bantuan itu bisa berupa tenaga atau materi. Kalau materi berupa apa? Bisa obat-obatan, pakaian, makanan, dan lain sebagainya. Sekarang kerjasama dengan negara-negara anggota ASEAN dalam bidang budaya. Nah, dalam bidang budaya ini antara lain memperkenalkan negara-negara anggota melalui lembaga pendidikan seperti di sekolah. Nah, jadi memperkenalkan negara-negara anggota melalui lembaga-lembaga pendidikan di sekolah seperti saat ini. Nah, saat ini kita mempelajari tentang globalisasi, tentang kerjasama dengan negara-negara ASEAN. Nah, negara-negara ASEAN itu mana saja kira-kira? Ayo, mana saja negara-negara ASEAN? Memperkenalkan, jadi kita artinya mengetahui, oh ASEAN itu anggotanya negara, Indonesia, ada Malaysia, ada Singapura, mana lagi tadi? Laos, terus Vietnam, ya, Thailand, Kamboja, Myanmar, Brunei Darussalam. Yang kedua, menyelenggarakan pekan film dan festival film. Nah, sini seringkali kita dulu melihat pekan film atau festival film Indonesia, ada ya dulu. Terus yang berikutnya adalah mengadakan program pertukaran acara televisi dan radio. Yang keempat, mengadakan pertukaran artis. Nah, di sini peran Indonesia bagaimana? Peran Indonesia memberi sponsor seniman lokal untuk mengadakan pentas seni di negara tetangga. Berarti memberikan peluang seniman-seniman yang ada di Indonesia untuk mengadakan pentas seni di negara tetangga, misalkan di negara Malaysia, di negara mana lagi? Thailand, di negara Singapura, memberi peluang. Terus berikutnya, mengundang seniman dari negara tetangga untuk mengadakan pentas di Indonesia. Jadi pertukaran seni. Jadi
negara-negara Asia, maka giliran Indonesia mengundang negara-negara tersebut untuk mengadakan pentas di negara kita. Yang berikutnya adalah mendukung program pertukaran pelajar. Pertukaran pelajar, jadi banyak pelajar-pelajar Indonesia yang belajar di luar negeri. Mungkin ada yang ditanyakan dari sini. Sekarang kita pada teks eksplanasi. Kemarin kita sudah tahu teks eksplanasi. Struktur teks eksplanasi itu apa saja? Apa? Strukturnya? Pernyataan umum, garis penjelas, interpretasi atau kesimpulan. Nah, pernyataan umum itu letaknya di mana? Pernyataan umum berada di paragraf pertama. Kalau paragraf kedua, deret penjelas. Paragraf ketiga, interpretasi atau kesimpulan. Pengaruh dari globalisasi ya, sangat berpengaruh bagi kemajuan teknologi terkait energi listrik. Nah, dengan majunya teknologi, di sekitar kalian apa saja yang banyak sekali menggunakan listrik? Ayo, setrika listrik, memasak nasi menggunakan listrik, terus mencuci baju menggunakan listrik, bisa nggak? Bisa. Menggunakan apa? Mesin cuci. Terus apa lagi ya? Kulkas. Apa? Kipas angin, AC, dengan globalisasi banyak sekali membutuhkan energi listrik. Nah, sumber utama energi listrik adalah yang ada apa? PLTH. Singkatan dari apa? Pembangkit listrik tenaga air. Iya, pembangkit listrik tenaga air. Mungkin dari sini ada yang ditanyakan. Nah, kalau tidak ada yang ditanyakan, langsung benar mau membagi kelompok, ya. Nah, pada RKPD 1 itu perintahnya, ya. Nah, perintahnya apa itu? Ada tabel isi hasil pengamatan. Ya, tadi buku siswa tadi sudah. Ya, kalian melihat di situ, amati berbagai produk yang ada di sekitarmu. Produk tersebut berupa bisa berupa pakaian, tas atau sepatu temanmu atau gurumu kenakan, bisa juga makanan, minuman atau produk lain yang ada di sekitar kelas atau sekolah. Bisakah kalian menerka dari negara mana yang memproduksinya? Nah, di situ ada gambar peta ya. Kalian tugasnya tuliskan hasil pengamatanmu pada tabel berikut. Itu ada apa saja, dari mana, itu sudah ada gambar petanya. Sudah paham maksudnya? Maksudnya sudah paham belum? Paham. Ya. Berarti kalian menuliskan apa? Menuliskan apa? Menuliskan apa yang di situ? Nama. Nama.
Kelompok 2 sudah selesai mempresentasikan. Agus silakan duduk. Ya, kesimpulannya sudah. Terima kasih, ayo. Agus. Ya, nah, kita kasih aplaus. Ya, aplaus. KPD lagi itu nanti dibutuhkan ya, itu dibutuhkan ya. Nah, selanjutnya pertanyaan dari masing-masing kelompok ditukar dengan kelompok lain untuk dijawab. Nah, nantinya seperti ini. Misalkan kelompok 1 membuat pertanyaan, nah nanti yang menanggapi atau yang menjawab kelompok yang lain. Gitu ya. Maksudnya paham? Terus berikutnya setelah masing-masing kelompok menjawab pertanyaan, kemudian ditulis informasi yang sudah dalam bentuk kesimpulan. Adalah rangkuman dari pertanyaan dan jawaban hasil diskusi kelompok lain. Jadi pertanyaan dari kelompok 1 misalkan yang menanggapi kelompok 2, kelompok 2 yang menanggapi kelompok 3, kelompok 3 yang menanggapi kelompok 4 dan seterusnya seperti itu. Maka di situ kalian diskusikan kira-kira tentang globalisasi yang mana yang ingin kamu ketahui. Dan kalian diskusikan untuk pertanyaan kalian. Nah, pertanyaan untuk kelompok 1 bagaimana? Ada berapa pertanyaan? 2. 1, apa dampak positif globalisasi? Yang kedua? Nah, sebutkan atau pengaruh globalisasi di bidang pendidikan. Sekarang siapa yang mau menanggapi dari kelompok 1? Stop. Ayo. Meningkatkan daya saing, hubungan sosial dan tabatan jarak dan waktu, pertukaran nilai dan budaya, teknologi makin berkembang dan menaikkan kualitas hidup masyarakat. Terus. Nah. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita sudah sampai pada evaluasi. Nah, sekarang dari pelajaran ini bisa ditarik kesimpulan. Nah, bisa ditarik kesimpulan bahwa dengan terjadinya globalisasi memungkinkan banyak produk dari luar negeri yang kita temui. Berikutnya dengan kita dapat mengetahui dampak positif, dampak negatif dan ciri-ciri apa? Ciri-ciri globalisasi. Terus apalagi kira-kira apa yang bisa ketahui setelah mempelajari globalisasi ini? Kita dapat mengetahui dampak sampah. Nah, ya tadi kita dapat mengetahui dampak positif, dampak negatif dan ciri-ciri globalisasi. Terus setelah kita mempelajari globalisasi ini, kita apalagi yang bisa kita ketahui? Apa? Yang dengan negara-negara ASEAN tadi apa? Kita bisa mengetahui kerjasama, bentuk kerjasama dan peran Indonesia di negara
seperti itu. Nah, sekarang bagaimana pelajaran hari ini? Bagaimana? Nah, sekarang kita langsung berdoa ya. Kita akhiri pelajaran ini dan kita berdoa. Ayo, dipimpin oleh ketua kelas. Doa. Bismillahirrahmanirrahim.